Kisah ini dimulai jauh di masa depan, tepatnya pada tahun 2121. Dunia saat itu, jujur saja, telah melewati masa-masa yang lebih baik. Setelah perang nuklir menghancurkan planet, umat manusia kini bertahan hidup seadanya di kota-kota berbenteng, satu-satunya tempat aman yang tersisa. Di sanalah kita bertemu dengan tokoh utama kita. Ia sedang mengendarai sepedanya di trotoar ketika tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa muncul. Meninggalkan kota aman ini pada dasarnya adalah tiket sekali jalan menuju musnah bagi siapapun yang tidak sekuat baja. Namun, pahlawan kita terus melanjutkan perjalanannya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dunia luar telah benar-benar hancur oleh energi nuklir dan kini menjadi tempat yang sangat aneh. Tiba-tiba, sesosok mutan raksasa yang tengah berburu muncul di antara gedung-gedung, sedang mengamati teman kita. Serangga ini telah bermutasi menjadi binatang nuklir, mimpi buruk sesungguhnya bagi umat manusia. Makhluk itu tidak membuang waktu dan langsung menyerang sang tokoh utama, MC, siap mengirisnya dengan cakarnya. Tanpa berpikir dua kali, lelaki itu melompat dari sepedanya dan mengeluarkan sebilah pedang yang tampak menyeramkan dan bersinar dengan energi ungu yang mencurigakan. Ia lalu terbang ke arah binatang nuklir itu, sepenuhnya siap menghadapi serangan yang akan terjadi. Pemuda itu menyesuaikan diri di udara, mengincar serangan langsung ke bagian tengah monster besar itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia mengiris makhluk itu beberapa kali dengan senjata energinya. Setelah menyingkirkan ancaman itu, ia mendarat dengan tenang seperti mentimun dingin. Karena di dunia ini, sahabatku, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Untuk menahan panas di sini, Anda harus lebih kuat dan lebih kejam daripada makhluk mutan ini. Namun, perjuangan di dunia ini jauh melampaui makhluk-makhluk yang telah kita lihat sejauh ini. Tepat pada saat itu, seorang pria berjas di dalam mobil lapis baja berhenti tepat di sebelah tokoh utama kita. Pemuda berambut putih itu tampaknya membuntuti kendaraan itu karena suatu alasan yang sangat spesifik. Dia lalu menunjukkan semacam kartu kepada pria di belakang kemudi. Melihat foto di kartu itu, pengemudi tersebut memastikan bahwa itulah rumah besar yang perlu ia tuju. Keduanya saling melempar senyum licik karena acara malam ini tampaknya akan berjalan baik. Tiba-tiba, lelaki tua itu muncul di luar mobil, benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Dan pada adegan berikutnya, kita melihat lelaki berjas itu terikat sementara tokoh utama menatapnya dengan dingin. Pemuda itu lalu mengambil pakaiannya dan mengenakan topeng untuk menyelesaikan penyamarannya. Dengan pakaian lengkap, ia mendekati pintu rumah besar yang dilihatnya dalam foto. Dia membuka pintu dan memasuki tempat misterius itu, yang tampak seperti kemewahan murni di dalamnya. Begitu dia melangkah masuk, seorang wanita mengarahkan pistol ke kepalanya. Tanpa basa-basi, wanita itu ingin tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan di sana karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat setelah itu, wanita lain muncul dan memperingatkan bahwa jika dia melangkah satu langkah lagi, mereka akan mengurusnya. Setenang mungkin, pemuda itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan menyuruh mereka melihat lebih dekat. Ia lalu menunjukkan sebuah benda emas dan para wanita terpesona olehnya. Resepsionis langsung mengenali barang tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah tamu VIP yang sangat istimewa. Pemuda itu berkata dia datang untuk bersenang-senang dan sebaiknya mereka tidak merusak malamnya. Mendengar hal ini, mereka berdua menyambutnya di tempat yang dikenal sebagai Desert Eden, Eden Gurun. Salah satu wanita itu kemudian menggunakan kartu untuk membuka lorong dan membimbingnya masuk. Keduanya membungkuk dan mengucapkan selamat berkunjung. Pria bertopeng itu kemudian berjalan sendirian menyusuri lorong gelap menuju pintu raksasa. Pintu ganda yang besar mulai terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Yang disebut Desert Eden ini sebenarnya adalah klub rahasia yang menjadi cukup terkenal akhir-akhir ini. Orang-orang yang nongkrong di sini adalah orang-orang penting di daerah itu atau orang yang sangat kaya. Dan yang menarik semua orang berkuasa ini adalah layanan khusus yang ditawarkan di tempat tersebut. Semua tamu berkumpul melihat panggung di mana seorang gadis muncul. Seorang nyonya rumah menyambut mereka dan menjaga suasana tetap santai di sini. Satu-satunya hal yang penting adalah uang. Dengan senyum sinis, dia berjanji bahwa dengan uang, mereka akan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Dia membuka tirai dan memperlihatkan apa yang tersembunyi di baliknya. Pembawa acara mengumumkan dimulainya pelelangan dan beberapa gadis dibawa ke atas panggung untuk disaksikan para penonton. Produk-produk tersebut, demikian sebutannya, dipilih secara cermat dan menjanjikan pengalaman unik bagi para pembeli. Nyonya rumah kemudian mendorong para tamu untuk menghabiskan uang mereka tanpa berpikir dua kali. Ya, layanan khusus rumah itu adalah pelelangan ilegal yang melibatkan orang. Tetapi percayalah, lubang kelinci jauh lebih dalam dari itu. Sementara itu, seorang wanita berambut putih mendekati pahlawan kita dan bertanya mengapa dia sendirian. Dia lalu mempertanyakan apakah dia tidak tertarik dengan produk yang dipajang di panggung. Dengan ekspresi meremehkan, pemuda itu mengatakan hal itu membosankan dan bertanya apakah ada hal yang lebih menarik. Wanita itu tersenyum dan mengatakan dia adalah pria yang berselera tinggi dan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dia perlu memenuhi syarat. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjukkan benda emas yang digunakannya untuk masuk. Wanita itu terkejut saat melihatnya, dan pemuda itu bertanya apakah itu cukup sebagai kualifikasi.
Dia meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak mengenali statusnya dan mengundangnya untuk mengikutinya. Keduanya kemudian menaiki tangga, meninggalkan kerumunan di belakang, yang dilanjutkan dengan pelelangan. Wanita itu kemudian membawa MC kita ke sebuah ruangan pribadi, dan membukakan pintu untuknya. Pria bertopeng itu masuk dan mendapati dirinya di sebuah kamar mewah dengan tempat tidur raksasa di tengahnya. Di tempat tidur, seorang gadis berambut merah muda memperkenalkan dirinya sebagai Xiai dan mengatakan dia berusia 18 tahun. Wanita berambut pirang mempersembahkan gadis itu sebagai barang berkualitas tinggi dan meminta pendapatnya. Dengan sedikit menyeringai, pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak buruk sama sekali. Sang pendamping kemudian mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya menikmati waktu pribadinya bersama gadis itu. MC berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya menemukan produk tingkat atas. Xiao Mei menawarkan dirinya kepadanya, dan mengatakan bahwa mulai sekarang, dia adalah hewan peliharaan eksklusifnya. Dia lalu mendekatinya dan bertanya apa maksud pembicaraan semacam itu. Gadis berambut merah muda itu memanggilnya nakal dan bertanya mengapa dia masih berpura-pura bodoh. Pemuda itu lalu mencondongkan tubuh di atas tempat tidur, ikut bermain mengikuti permainannya. Sambil berbaring, dia berkata dia siap untuk memulai permainan. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata dia merasa seluruh hal itu terlalu polos dan membosankan. Terkejut, dia bertanya apakah dia tidak suka saat dia yang memimpin. Pada saat itu, dia mempertanyakan apakah dia lebih suka jika dia sedikit lebih berani. Gadis itu berjanji akan sangat patuh dan bertindak patuh. Dia berbisik bahwa jika dia bukan gadis yang baik, dia bisa menerapkan, katakan saja, koreksi yang lebih intens. Dengan senyum penuh teka-teki, dia bertanya apakah dia lebih suka metode kedisiplinan yang lebih menuntut. Wanita muda itu, dengan tatapan provokatif, menjawab bahwa dia suka merasakan sentuhan alat musik milik tuannya. Dia hanya berkata, bagus, dan dengan tegas mendorongnya menjauh. Ekspresinya kini serius. Pahlawan kita mengungkap cambuk asli yang selama ini disembunyikannya. Dia lalu menantangnya untuk mencoba hal sebenarnya, dengan mengambil posisi menyerang. Tanpa ragu, dia melancarkan pukulan kuat, yang membuat gadis itu menjerit keras. Dia bertanya mengapa dia menyakitinya dan mengatakan dia tidak akan bisa melayaninya jika dia terluka parah. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia seharusnya bisa mengatasinya. Orang-orang seperti dia tidak mudah menyerah kecuali mereka disingkirkan untuk selamanya. Dan yang lebih parahnya, dia memanggilnya Nona Beastwoman, membuat gadis malang itu benar-benar terkejut dengan apa yang terungkap. Dengan geram, dia menuntut untuk tahu bagaimana dia mengetahuinya dan bertanya apakah dia salah satu dari para penguntit yang memburu orang-orang seperti dia. Pemuda itu lalu membuka penyamarannya, memperlihatkan penampilan pemburu aslinya. Dia mengejeknya, dengan mengatakan bahwa dia adalah anggota premium dan bahwa aroma dan suhu tubuhnya mengungkap penyamarannya. Dia langsung mengubah taktiknya, dan bersikap manis serta menggoda, mengatakan bahwa karena dia tamu penting, dia sangat pantas menerimanya. Lengannya berubah menjadi cakar, dan dia memeluknya, sambil berkata dia hanya ingin membuatnya nyaman. Namun, pahlawan kita tidak main-main dan melemparkannya dengan cambuk tepat saat dia memperlihatkan wujud makhluk mengerikan aslinya. Makhluk itu terbang dan MC kita sudah bersiap untuk ronde berikutnya, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Makhluk itu, yang kebingungan, ingin tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana cambuk itu bisa merusak penyamarannya. Dia mengukurnya dan berpikir, wah, orang ini punya semua bakat untuk menjadi nekrofag pemula. Jadi, dia tidak mengerti bagaimana seorang pemula seperti dia memiliki senjata yang begitu jahat. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia hanya seorang pemburu biasa yang mengambil misi untuk memusnahkan mereka semua.